Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Freti Fajriati Putri Ananda, NIM 170611100155 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Berikut ini saya sajikan salah satu contoh media sebagai sebuah solusi ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring. Media ini yaitu media PowerPoint yang sudah saya ubah menjadi video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik hebat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama untuk kelas 6. Kegiatan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan menuliskannya pada peta pikiran. Mengembangkan informasi dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, menuliskan manfaat hewan dan tumbuhan terkait habitatnya. Yang ketiga, menemukan manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat. Adik-adik hebat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri dari suku dan agama. Sebagai pelajar, kalian dapat bersatu dalam diskusi, kerja kelompok, piket kelas, dan kerja bakti. Persatuan dan kesatuan sudah dicontohkan oleh pejuang pendahulu kita. Contohnya yaitu dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan yang bernama Burhanuddin Muhammad Dyah atau BM Dyah. Bisa kalian amati berikut ini adalah naskah asli teks proklamasi tulisan Insinyur Soekarno. Kemudian berikutnya ada teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. BM Dyah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dyah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dyah untuk menyimpan naskah asli sangatlah tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Adik, kata-kata yang terdapat dalam bacaan tersebut merupakan kata-kata baku. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Nasehat, kata bakunya nasihat. Apotik, kata bakunya apotek. Cuman, kata bakunya cuma. Gubuk, kata bakunya gubuk. Jadwal, kata bakunya jadwal.
Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Tanaman sangat berguna bagi manusia. Salah satunya adalah sebagai pembersih udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga bermanfaat bagi manusia. Contohnya yaitu keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Adik-adik, hewan dan tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia dan lingkungannya. Berikut ini manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama, penghasil bahan pangan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol, kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan seperti kulit sapi dan kerbau sebagai bahan pembuatan wayang kulit, bulu angsa untuk membuat kok. Yang keempat, penghasil pupuk organik seperti kotoran sapi dan kambing sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Dan yang kelima, penghasil tenaga seperti tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai bahan makanan, seperti batang, daun, bunga, buah, dan bijinya. Yang kedua, bahan sandang, seperti serat kapas untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan, seperti kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon miranti untuk bahan bangunan. Yang keempat, bahan obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima, bahan baku industri, seperti getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam, bahan pewarna alami, seperti sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Yang ketujuh, menjaga kualitas air, seperti tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Adik-adik hebat, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Setelah merdeka, rakyat bisa merasakan kesejahteraan dengan cara kerja keras dan pantang menyerah. Untuk kalian para pelajar juga bisa mewujudkan cita-cita dengan cara rajin belajar, mengasah kreativitas, dan berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menggunakan media ini yaitu guru bisa mengupload video pembelajaran tersebut di YouTube, kemudian guru mengirimkan link
kepada siswanya di grup WhatsApp. Atau guru juga bisa langsung mengirimkan video pembelajaran di grup WhatsApp. Siswa tinggal melihat atau mendownloadnya saja. Kelebihan media ini yaitu yang pertama, video pembelajaran dapat menyajikan teks, gambar, foto, audio, dan animasi sehingga materi yang akan disampaikan menjadi lebih menarik. Kemudian yang kedua, cara penyajiannya sangat mudah. Yang ketiga, penyampaian pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, materi pembelajaran dapat disampaikan secara utuh. Dan yang kelima, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain ada kelebihan, media ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatan. Yang kedua, membutuhkan koneksi internet yang baik untuk mendownload atau melihat video pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, tidak semua siswa memiliki handphone. Akan tetapi, jika siswa tidak memiliki handphone, siswa bisa meminjam handphone orang tuanya atau kakaknya maupun saudaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.